Assalamualaikum. Pagi ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di channel YouTube ini. Pertanyaan pertama dari Pak Made mengenai apakah setelah dilakukan penambalan gendang telinga, maka pendengaran akan kembali normal. Nah, pertanyaan ini akan jawab dengan grafik yang akan saya berikan. Jadi prinsipnya gendang telinga ini dasarnya adalah untuk menangkap suara. Sebenar-benarnya organ pendengaran manusia adalah yang ini ya, ini adalah namanya rumah siput. Nah, jika rumah siput berfungsi masih baik, sedangkan gendang telinga yang robek, maka suara yang masuk ke dalam gendang telinga yang kemudian dihantarkan pada rumah siput tentu akan berkurang. Maka suara yang diterima oleh rumah siput berkurang. Nah, waktu kita melakukan penambalan gendang telinga, tentu suara yang masuk ke dalam rumah siput akan lebih banyak. Maka dari itu, pendengaran jelas akan naik. Nah, namun jika sudah terjadi kerusakan pada rumah siput, misalnya karena faktor obat atau faktor usia atau faktor bising dan lain-lain dan sebagainya, di mana rumah siput ini fungsinya sudah turun dari sananya, maka walaupun gendang telinga normal sekalipun, pendengaran belum tentu bisa baik, bahkan tidak baik. Nah, faktor yang lain juga berperan adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini juga menghantarkan suara ke dalam rumah siput. Walaupun gendang telinganya bagus, walaupun rumah siputnya bagus, namun jika tulang pendengarannya tidak baik, ya tentu tidak akan bisa mendengar dengan baik. Nah, misalnya setelah dilakukan penambalan gendang telinga, namun pada pasien tersebut tulang pendengarannya masih kurang baik, maka perlu dilakukan rekonstruksi tulang pendengaran. Maka dari itu, mengenai operasi gendang telinga ini sangat berpengaruh dalam kondisi pasien tersebut dan gimana kondisinya rumah siput tersebut. Lalu yang perlu diperhatikan juga bahwa dokter dalam hal ini adalah seseorang yang berupaya untuk melakukan penambalan gendang telinga tersebut berdasarkan keilmuannya. Jadi kalau dibilang apakah ada jaminan setelah dilakukan penambalan gendang telinga pasti akan berhasil, nah itu agak susah karena bagaimanapun juga yang menyembuhkan kita itu dasarnya adalah Tuhan. Allah yang akan menyembuhkan kita, bukanlah manusia. Sedangkan kami dokter hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari beliau melalui keilmuan yang telah diberikan pada kami dan kesempatan untuk bekerja dan mengasah ilmu-ilmu kami untuk memperbaiki dan mengobati pasien itu. Jadi semoga dipahami. Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Vivo mengenai apakah orang yang sudah berusia lansia masih boleh dilakukan penambalan gendang telinga. Jelas boleh Pak. Jadi prinsipnya segala usia sebenarnya boleh dilakukan penambalan gendang telinga, tapi tentu kita tidak hanya beraspek pada satu titik. Kita tidak hanya berpikiran gendang telinga lubang semuanya harus ditambal. Tentu kita akan menilai dulu bagaimana kondisi kesehatan Bapak. Kalau misalnya Bapak punya penyakit jantung misalnya, lalu gendang telinga Bapak juga tipenya lubang tapi kering, tidak pernah basah, ya otomatis pertimbangan untuk melakukan penambalan gendang telinga ini tidak terlalu penting. Lebih penting Bapak mengobati penyakit jantung Bapak secara seksama. Lalu mengenai faktor-faktor usia ini sendiri juga tergantung kondisi penyakitnya. Ada penyakit yang walaupun misalnya pasien tersebut memiliki kondisi penyakit berat yang tidak mengancam jiwa, misalnya penyakit jantung yang sudah terkontrol, bahkan tetap akan disarankan untuk melakukan operasi. Penyakit-penyakit ini biasanya penyakit-penyakit gendang telinga yang dapat mengancam jiwa seperti penyakit otitis media dengan kolesteatoma.
Nah, cholesteatoma ini adalah penyakit di mana di dalamnya gendang telinga terbentuk suatu kista epitelial, artinya kista benjolan yang menyerupai kulit di dalam gendang telinga, dan dia tumbuh terus dan akan menggerogoti di dalamnya gendang telinga kita. Artinya organ pendengaran, organ keseimbangan, saraf wajah itu semuanya bisa hancur karena cholesteatoma. Dan yang paling buruk adalah kematian. Nah, tentu pada penyakit yang serius seperti ini, walaupun orang berusia lansia, ini tetap sangat direkomendasi untuk dilakukan pengangkatan penyakit dan penambalan gendang telinga. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.